pagi, Bu. Oke. Bu Lucia sudah hadir, Bu ya? Sudah, Pak. Iya. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah, salam sehat, Salam Pak. sehat juga buat Ibu. Belakangan ini jadi tambah sibuk kayaknya, Bu ya? Semua, Pak, semua ya belakangan ini ya. Iya, iya, iya. Jadi banyak informasi-informasi terkait dengan vaksinasi yang perlu diluruskan terus, Bu ya, di Ya, berbagai media betul. kayaknya. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong ini udah distribusi, ini sambil kita belum mulai, Bu ya, tapi Ya, sambil ngobrol sambil menunggu teman-teman yang lain sama narasumber yang lain. Eh, itu distribusi gimana, Bu? Ke 34 provinsi sudah aman, Bu? Alhamdulillah sudah berjalan. Hmm, Sebagian sudah mulai didistribusikan ya, karena nggak hmm. mungkin dalam satu kali waktu. Betul, betul, betul. Apalagi kalau menjangkau yang daerah-daerah. Yang target pertama itu ada, tahap pertama 40 juta ya, Bu ya? Tahap pertama, tapi kan baru 3 juta yang didistribusikan, Bu ya? Ya. Oke. Siap, siap. Sambil Ibu di kantor atau di mana nih, Bu? Di kantor? Oh, di kantor, ya. Oke, sambil menunggu narasumber yang lain, Bu ya. Sebentar lagi kita mulai, sekitar 3 menit lagi. Mbak Yunita juga tampaknya sudah hadir. Selamat datang, Mbak Yunita. Oh, Mbak Yunita. Oke. Baik, sambil menunggu narasumber lain yang masih dalam proses untuk hadir, Bu Lucia, saya izin untuk kita mulai, Bu ya. Ya, saya kalau bisa jam 10 tepat mulai ya. Siap, siap, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di Alinea Forum, di mana forum Alinea ini adalah forum diskusi yang sering mengangkat tentang isu-isu aktual yang secara positif demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan kali ini, Alinea akan juga mendiskusikan hal yang sangat urgent, yang sangat penting ini yang sedang didiskusikan oleh banyak masyarakat Indonesia, yaitu vaksinasi COVID-19. Nah, ini tentu juga menjadi pertanyaan atau menjadi hal-hal yang perlu dijawab dari pihak-pihak yang kompeten terkait dengan isu-isu yang sedang beredar di masyarakat. Mohon maaf, saya buka dulu biar enak. Oke. Dan mungkin di antara kita semua sudah ada yang mendapatkan SMS sebagai orang yang dipilih menjalani tahap pertama daripada vaksin ini. Nah, tapi kemudian di masyarakat kita ada juga yang bersifat pesimis, ada juga yang pro kontra, karena ada beberapa isu yang beredar baik di sosial media ataupun di pemberitaan yang mungkin juga ini perlu kita klarifikasi bersama. Yang pertama mungkin ada isu tentang kandungan gelatin di dalam vaksin tersebut, dan juga ada isu terkait bahwa ini ada dampak efek samping daripada penggunaan vaksin itu. Nah, tentu saja ketika berbicara tentang halal dan aman, kita sudah mengundang lembaga-lembaga yang kredibel, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan di atas. Jadi saya tidak sendirian, kami juga sudah mengundang 3 narasumber. Yang pertama adalah juru bicara daripada vaksinasi COVID-19, yaitu Bu Lucia Rizka Andulusia. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Sehat, Bu ya, walaupun sedang sibuk tampaknya untuk mengklarifikasi di sana-sini, Bu ya. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Baik, yang kemudian yang kedua ada Direktur LPPOM MUI, Ibu Muti Arintawati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Pagi, Bu Rizka. Pagi, Bu Muti. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Tampaknya Bu Muti sama Bu Lucy ini harus bergandengan tangan di mana-mana ya, Bu ya. Pasti. Iya, harus.
Harus ya Bu ya, penting sekali nih keberadaan Ibu berdua. Kemudian yang terakhir adalah dari Sekretaris LBM atau Lembaga Basul Masain PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Sarabidi Husna. Assalamualaikum Pak Kiai. Apakah sudah join? Tampaknya belum, mungkin masih sedang menyusul. Beliau tampaknya masih sedang menyusul untuk diskusi bersama kita. Baik, jadi sudah hadir dua narasumber di depan kita, dan hari ini kita akan mendiskusikan tema tentang kehalalan dan keamanan vaksin COVID-19, dan saya Syukri Rahmatullah ini bertugas sebagai moderator untuk memandu diskusi selama 1 jam ke depan. Nah, sebelum saya mulai bertanya kepada narasumber, saya coba mengingatkan teman-teman, baik dari jurnalis ataupun ini ada dari beberapa rumah sakit, saya lihat yang juga ikut, tolong di nama akun Zoom-nya diubah menjadi nama dan instansi. Jadi biar nanti ketika Anda bertanya, narasumber kita bisa melihat dengan enak. Misalkan ada nama Syukri Rahmatullah, di sampingnya Alinia, misalkan seperti itu. Nah, nanti kemudian Anda juga bisa bertanya kepada narasumber kita secara langsung, sebutkan bertanya kepada siapa, sampaikan pertanyaannya dan dituliskan di kolom chat. Jadi biar diskusi kita semakin enak, karena diskusi sangat penting buat kita semua. Baik, tidak usah terlalu berlama-lama. Kita langsung saja kepada Bu Lucia. Mungkin ada perlu beberapa hal Bu yang perlu dijawab. Yang pertama mungkin terkait dengan tadi update penyebaran distribusi vaksin ke daerah-daerah, sudah sejauh mana, apa saja tantangannya. Lalu kemudian juga yang mungkin bisa dijawab adalah terkait dengan perizinan. Walaupun jadi vaksinnya sudah didistribusikan tapi katanya belum dipakai. Masih terkait dengan perizinan. Dan kemudian yang terakhir mungkin yang juga jadi pertanyaan banyak orang, aman nggak sih penggunaan vaksin? Itu Bu. Monggo Bu Lucia, waktunya kami persilakan, mungkin 15 menit Bu ya, biar nanti bisa kita bergantian. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Sukri sebagai moderator, Bu Muti, dan para pembicara yang lain. Izinkan saya menjelaskan sedikit bagaimana proses perizinan, pemberian izin pada vaksin ya, khususnya vaksin ya, sebetulnya pada umumnya obat juga seperti itu. Tetapi yang terkait dengan beberapa isu-isu pertanyaan tadi mungkin bisa timbul dalam diskusinya. Oh, sorry, ini masih disable dari host, tolong diberi saya kesempatan untuk share screen. Oh ya, baik. Tolong dibantu teman-teman admin dibuka untuk share screen-nya. Bentar Bu ya, lagi buka. Sudah Bu, coba boleh dicoba Ibu share screen-nya. Oke, ya. Baik, sudah Pak? Nah, sudah kelihatan Ibu. Terima kasih. Baik, kami akan menjelaskan dulu terkait dengan perjalanan suatu vaksin ini ya dalam kondisi emergensi ini, dan bagaimana peran Badan POM dalam mendukung akses dan ketersediaan vaksin. Tentunya teman-teman semua juga sudah mengikuti berita-berita dan rilis-rilis yang dikeluarkan oleh baik Badan POM maupun dari produsen vaksin bahwa saat ini kita tengah melakukan uji klinik untuk vaksin COVID-19 dari salah satu pengembang vaksin. Ya. Apa yang dilakukan oleh Badan POM dalam pengembangan atau dalam proses uji klinik tersebut? Badan POM memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik. Artinya, Badan POM sudah mengevaluasi bahwa vaksin tersebut layak untuk dilakukan uji klinik pada manusia. Jadi kalau uji klinik itu pasti pada manusia. Ya. Nah, artinya apa? Artinya vaksin itu sudah cukup aman untuk diberikan pada manusia, ya. Nah, itu baru diberikan izin pelaksanaan uji klinik. Kemudian dalam pelaksanaannya pun Badan POM melakukan inspeksi pelaksanaan uji klinik tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh dari hasil uji klinik tersebut dapat dipercaya validitas dan integritasnya. Karena apa? Karena data-data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penerbitan izin edar yang dalam kondisi pandemi ini dikenal dengan nama Emergency Use Authorization atau izin penggunaan dalam kondisi emergensi. Ya. Nah, selain data-data uji klinik, di mana data uji klinik untuk kebutuhan khasiat dan keamanan vaksin,
kita juga harus memastikan mutu produk, mutu vaksin tersebut, ya, mutu dari si vaksinnya sendiri. Dengan apa? Dengan memastikan bahwa produk tersebut diproduksi di sarana produksi yang memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik, ya, untuk penjaminan mutu suatu vaksin tersebut. Nah, barulah dari situ kita dapat memberikan EUA. Ya. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Nah, tentunya tidak. Karena setelah dia mendapatkan EUA, atau saat ini juga sudah ada pendistribusian vaksin, ya, Badan POM juga mengawasi produksi vaksin di sarana produksi, ya, di sarana distribusi, maaf, di sarana distribusi. Seperti yang pemberitaan dalam 2 hari terakhir ini, vaksin sudah mulai didistribusikan. Nah, disinilah Badan POM harus memastikan bahwa vaksin tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan mutunya, ya, dalam proses pendistribusiannya harus memenuhi syarat pendistribusian yang baik. Seperti kita ketahui, vaksin ini mempunyai critical aspek, yaitu suhu, ya. Suhu yang dipersyaratkan ada suhu 2-8. Tentunya ini sangat penting, ya, mengingat mutu dari vaksin tersebut. Kalau tadi kita sudah cerita nih, ya, di pabrik bagaimana proses pembuatannya. Nah, jangan sampai pada saat pendistribusian nanti ada kerusakan yang menyebabkan mutu vaksinnya menjadi turun, ya. Nah, setelah itu juga melakukan pengawasan efek samping yang terjadi atau pharmacovigilance, pengawasan kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi setelah pemberian imunisasi. Nah, ini kalau kita bercerita tentang tahapan pengembangan vaksin, kenapa kok harus melalui suatu tahapan? Kenapa sih kok Badan POM lama memberikan EUA? Sebetulnya bukan Badan POM yang lama memberikan EUA, tapi memang tahapannya yang masih kita tunggu sampai dia layak diberikan EUA. Ya, ada uji klinik di mana uji klinik harus dilalui, ada uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan uji klinik fase 3 yang saat ini dilakukan di Bandung, Badan POM telah mengevaluasi data-data preklinik, data-data uji klinik fase 1 dan uji klinik fase 2, sehingga dia layak diberikan persetujuan untuk uji klinik fase 3. Begitu juga dalam memberikan persetujuan nanti, kita mengevaluasi semua data-data ini. Jadi, data mulai dari animal studies, ya, yang menyatakan dia sudah aman, kemudian masuk ke uji klinik fase 1 dengan jumlah subjek yang sedikit, ke uji klinik fase 2 dengan subjek yang lebih besar lagi, dan fase 3 dengan jumlah subjek yang sangat besar. Ya. Oke. Proses evaluasi obat di Badan POM setelah kita tadi selesai, kita mendapatkan data khasiat dan keamanan dari uji klinik, dan kita mendapatkan mutu dari mengevaluasi produknya. Nanti akan saya jelaskan apa saja aspek-aspeknya. Tentunya kita akan melakukan kajian, ya, kajian atau pembahasan sebelum mengambil keputusan. Kajian atau pembahasan ini dilakukan oleh tim penilai obat, ya, yang tergabung dalam Komite Nasional Penilai Obat dan expert klinisi ad hoc, ya, untuk diberikan emergency use authorization. Ya, Badan POM bekerja secara independen, transparan, ya, karena tidak hanya Badan POM saja yang mengevaluasi, tetapi juga mengikut sertakan dari Komite Nasional Penilai Obat dan expert klinisi ad hoc yang terdiri dari beberapa pakar. Ya. Tentunya kami menjunjung tinggi standar-standar internasional yang ditetapkan. Nah, kenapa kok ada emergency use authorization? Tentunya kita semua tahu bahwa kita sekarang dalam kondisi pandemi, ya, penyakit, belum ada obat atau vaksin yang tersedia. Kita harus segera menyiapkan, tetapi kita tetap harus mengutamakan khasiat, keamanan, dan mutu vaksin tersebut harus terjamin. Ya. Makanya kita menetapkan suatu peraturan Kepala Badan POM nomor 27 tahun 2020 tentang emergency use authorization. Ya. Emergency use authorization ini bukan hanya Indonesia saja yang punya, ya, semua negara juga punya. Ada US FDA, EMA, PMDA Jepang, kemudian TGA Australia, dan tentunya WHO sendiri juga mempunyai standar EUA untuk pemberian izin dari vaksin khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, itulah yang menjadi rujukan bagi Badan POM dalam memberikan persetujuan nanti. Ya.
Ini persyaratan dari EUA, tentunya merupakan apa itu EUA ya, merupakan persetujuan penggunaan obat yang belum mendapat izin edar atau belum disetujui untuk indikasi penggunaan obat tersebut dalam kondisi darurat ya. Dan EUA ini bukan merupakan izin edar, dia tetap harus dilakukan pengembangan produknya sampai nanti layak mendapatkan izin edar. Ya. Nah sekarang kita membahas terkait dengan persyaratan vaksin yang dapat disetujui dengan skema EUA. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan adalah khasiat, keamanan, dan mutu ya. Kalau kita bicara pertama aman dulu, sebetulnya ini aman sebelah kiri ini ya. Aman dulu. Artinya keamanan dari subjek penelitian setelah mendapatkan suntikan itu dipantau terus ya. Mulai dari 30 menit setelah suntikan, 7 hari, 14 hari, 30 hari, 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini kita memantau apakah ada efek samping yang terjadi pasca pemberian vaksinasi. Ya. Kemudian khasiatnya juga kita lakukan pengujian ya. Khasiat ada imunogenisitas dan efikasi vaksin nanti akan saya jelaskan, dan mutunya. Nah, mutu ini kita melakukan kajian mulai dari data karakterisasi bibit virus vaksin. Ya, karena kita tahu ya, ini vaksinnya terbuat dari inactivated virus atau virus yang sudah dimatikan. Ya, virus itu sudah dimatikan, kemudian dia akan diperbanyak, ya, kemudian dia akan menjadi bibit dari vaksin tersebut. Ya, kemudian bahan aktif vaksin dan produk vaksinnya sendiri, ya, itu virus yang sudah dimatikan tadi akan menjadi bahan aktif vaksin tentunya, ya, sampai menjadi produk vaksinnya. Kemudian kita perlu mengkaji karakterisasi pengotor atau cemarannya. Apakah ada cemaran yang berbahaya? Atau yang biasanya dalam dunia ilmiah farmasi kedokteran ada impuritisnya. Ya, karena setiap obat bahan kimia itu sering ada impuritisnya. Nah ini kita harus mengevaluasi bahwa tidak ada pengotor atau cemarannya atau impuritisnya tersebut yang ditimbulkan dari produk vaksin tersebut. Ya, atau yang terkandung dalam produk vaksin tersebut. Kemudian data kontrol mutu bahan awal dari raw materialnya, bahan tambahan. Ya, kemarin ada hoax juga terkait katanya vaksin mengandung boraks dan formalin, itu tidak benar ya. Semua bahan tambahan atau apakah itu sebagai adjuvan, apakah itu sebagai pengawet harus memenuhi standar yang aman. Jadi kita sudah punya tuh dari WHO standar-standarnya, bahan adjuvannya apa yang boleh, berapa kadarnya ya. Mungkin dia bersifat berbahaya kalau dia kadarnya melebihi ambang batas, tapi tentunya ada batasan tertentu yang membuat dia aman, ya. Kemudian sampai ke bahan pengemasnya. Bahan pengemasnya apakah dia tidak berinteraksi dengan vaksinnya, apakah dia bisa melindungi vaksinnya supaya dia tidak rusak oleh cahaya dan sebagainya, ya. Kalau memang itu sangat labil terhadap cahaya, itu kita juga lakukan pengujian. Kemudian proses pembuatan vaksin dari bahan awal menjadi bahan aktif vaksin dan sampai produk jadi vaksin termasuk validasi proses pembuatan. Nah ini yang kemarin dilakukan inspeksi ya, yang namanya inspeksi GMP. Kita melihat di tempat sana bagaimana proses dari bahan awal sampai menjadi bahan jadi vaksin. Kemudian data stabilitas bahan aktif vaksin dan produk vaksin ini penting karena apa? Karena vaksin ini kan sudah dibikin sampai nanti disuntikkan membutuhkan waktu ya. Jadi kita harus tahu stabilitasnya. Kalau dia disimpan sebulan masih aman nggak? 2 bulan aman nggak? 3 bulan aman nggak? Dan seterusnya ya. Dan data pemenuhan CPOB. Nah ini semua menjawab mutu vaksin. Nah sekarang kita bicara masalah khasiat. Tentunya ini adalah menjadi hal yang sering digaung-gaungkan ya. Sesuai dengan standar WHO, khasiat vaksin itu harus dibuktikan dengan berbagai parameter yang dipenuhi, yaitu parameter imunogenisitas. Ya, parameter imunogenisitas ini atau merupakan parameter surrogate, ya, pengganti atau parameter awal dari efikasi. Nah, imunogenisitas ini didapatkan, diukur dari kadar antibodi yang terbentuk, ya, dalam tubuh kita. Kalau ada virus, ada virus benda asing yang masuk dalam tubuh kita akan membentuk antibodi secara alam. Nah, tetapi antibodi yang alami di kita ini belum tentu cocok dengan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita perlu vaksin.
vaksin ini adalah antibodi yang aktif terus terbentuk, tidak. Nah, nanti manakala ada virus masuk, dia akan menyerang virus tersebut. Nah, apakah vaksin ini yang dimasukkan ini membentuk antibodi, itu pertama kali yang menjadi ukuran. Ya, antibodinya terbentuk. Berapa tingginya antibodi yang terbentuk itu juga diukur, ya, mencapai level seberapa tingginya antibodi, ya. Nah, ini pertama-tama pembuatan vaksin itu harus melihat dulu bahwa dia dapat mampu membentuk antibodi di dalam tubuh. Nah, kalau sudah membentuk antibodi, kita juga harus mengukur apakah antibodi tersebut mampu untuk menetralkan atau membunuh virus tersebut. Ya, kita harus lihat nih, antibodinya spesifik enggak membunuh virus tersebut. Nah, ini dilakukan pengukuran pada uji klinik tersebut. Dilakukan 2 minggu setelah pemberian suntikan, 3 bulan sampai 6 bulan setelah pemberian suntikan. Kenapa kok kita harus menunggu 3 bulan, 6 bulan? Ya, kita nggak boleh buru-buru. Karena kita harus tahu bahwa kadar antibodi tersebut masih cukup tinggi di dalam tubuh setiap orang sampai dengan periode waktu tertentu. Ya, nah ini penting juga dilakukan. Kemudian yang parameter yang berikutnya untuk khasiat vaksin adalah parameter efikasi. Parameter efikasi ini merupakan parameter klinis yang diukur berdasarkan persentase penurunan angka kejadian penyakit pada kelompok subjek atau orang yang menerima vaksin, ya, dibandingkan dengan kelompok subjek atau orang yang menerima placebo pada uji klinik fase 3 yang dilaksanakan. Jadi, yang dimaksud dengan efikasi adalah berapa persentase dari orang-orang yang mendapatkan vaksin yang terinfeksi virus, atau kalau gampangnya begini. Dari sekelompok orang yang terinfeksi, yang menjadi sakit setelah penyuntikan, karena pada saat penyuntikan kita ada 2 alternatif, ya, satu mendapatkan vaksin, satu mendapatkan placebo. Nah, dari kelompok orang yang terinfeksi pasca penyuntikan, berapa yang mendapatkan vaksin dan berapa yang mendapatkan placebo, itulah yang diukur rasionya atau persentasenya untuk mendapatkan efikasi. Ya, itu yang dilakukan pengukurannya. Nah, ini tentunya dapat memberikan gambaran persentase penurunan angka kejadian penyakit pada kelompok orang yang menerima vaksin, ya. Ini adalah namanya efikasi. Misalnya kalau orang bicara, kan kalau WHO menetapkan efikasinya 50%, ya. Artinya kalau kita memvaksinasi orang dalam sekelompok masyarakat, 50% dari masyarakat itu akan terlindungi. Ya. Kenapa WHO menetapkan segitu? Karena memang kita ini sedang mengembangkan vaksin-vaksin baru, ya. Kita belum tahu, ya. Sehingga 50% terlindunginya sudah alhamdulillah, ya, daripada saat ini kan angka kematian semakin lama semakin meningkat, ya, daripada tidak sama sekali. Nah, makanya WHO mengeluarkan persyaratan 50% sudah dapat diterima, ya. Kemudian keamanan vaksin. Keamanan vaksin tadi sudah saya sampaikan, tidak timbul efek samping yang berbahaya yang mengancam jiwa yang diakibatkan dari penggunaan vaksin tersebut. Ya, efek samping ini juga umum terjadi pada pemberian vaksin. Nah, sebentar ya. Ya. Keamanan vaksin ini juga harus diperhatikan, ya. Keamanan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pasca pemberian EUA, maka masih perlu ada pemantauan jangka panjang. Nah, ini pemantauan pasca pemberian EUA, ya, mulai dari pengawasan importasi, pengawasan IP, dan sampling pengujian. Ini pengawalan post marketnya, ya, kita melakukan bersama-sama dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit untuk menjangkau apakah ada kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini untuk distribusi, pendistribusian sekarang sudah dilakukan, ya, itu tujuannya untuk mempercepat nanti manakala vaksin sudah mendapatkan EUA, dia akan segera dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan. Nah, sebagai kesimpulan, tentunya persetujuan EUA tetap harus menunggu data-data lengkap, dan penggunaan vaksin meskipun sudah didistribusikan tetap harus menunggu pemberian EUA dari Badan POM.
Kemudian persyaratan tentunya harus berdasarkan evidence yang baik untuk efficacy dan safety serta quality-nya. Risk dan benefit tujuan pemberian IUA dan mempertimbangkan rasio kemanfaatan dan risiko secara komprehensif ya berdasarkan mutu, data klinik dan data non klinik. Nah, izin IUA ini tentunya kita berikan secara kondisional dan kita harus terus memantau penggunaan vaksin tersebut pasca pemberian IUA. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Lucia, banyak. Kita jadi tahu banyak nih tentang prosedur bagaimana sebuah vaksin itu dibuat dan kemudian itu bisa didistribusikan. Baik, tidak perlu saya simpulkan, saya pikir tadi sudah dilihat semua apa yang sudah disampaikan Bu Lucia, dan saya dapat informasi Bu Lucia tampaknya harus segera meninggalkan acara kita ya Bu, karena ada meeting. Tapi mungkin ada masih bisa menyediakan waktu sedikit buat kita nih Bu, karena ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti sebelum beranjak ke Bu Muti dan juga Pak Kiai Sarmidin sudah datang. Selamat datang Pak Kiai. Nah nanti mungkin sebelum ke Bu Muti dan Pak Sarmidin mungkin ke Bu Lucia dulu sebentar menjawab pertanyaan-pertanyaan. Setelah ini mungkin Bu Lucia bisa meninggalkan acara, tidak apa-apa. Baik, ini Bu sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita. Yang pertama mungkin ini dari Fitriana yang bertanya, misalkan sampai saat ini bagaimana hasil CT3 Sinovac di Bio Farma? Apakah BP POM itu sudah menerima hasilnya? Lalu apakah BP POM juga mempertimbangkan uji klinis juga dari negara lain? Oke, pertama. Kemudian yang kedua, saya langsung ini Ibu ya, saya baca. Semua ya? Oh, saya bacakan semua aja Bu ya, jadi biar Ibu nanti bisa menjawab. Jadi kalau satu-satu takutnya terlalu panjang. Ya. Oke, yang kedua kemudian ada pertanyaan lagi, sejauh mana komunikasi BP POM dengan LP POM MUI dan BPJPH terkait dengan kehalalan vaksin? Ya. Kemudian juga pertanyaan dari Subki Fauji ini, apakah vaksin yang sudah dibagikan itu berarti sudah aman dan halal karena sudah didistribusikan? Mungkin nanti bisa dibantu juga nanti selanjutnya dengan Bu Muti. Kemudian ada dari Aji Pamungkas yang bertanya mengapa WA belum terbit tapi vaksin sudah didistribusikan ke daerah-daerah. Lalu ada juga pertanyaan dari Pak Ahmad Utomo, apakah angka 50% efikasi itu angka absolut sebagai syarat minimalnya beredar UEA? Kemudian dari Saifullah juga, ini apakah yang sudah disetujui oleh BP POM sama dengan yang datang dari Cina dan dikirim ke semua provinsi? Lalu kemudian mungkin yang terakhir, apakah satu vaksin hanya spesifik untuk satu strain virus SARS-CoV-2, misalkan, dan bagaimana dengan mutasi virusnya? Apakah ini juga mampu menghentikan penyebaran virus? Jadi kan karena ada mutasi virus yang baru nih Bu, ini juga pertanyaan, apakah virus yang sudah beredar sekarang juga bisa menghambat daripada mutasi virus yang baru? Monggo Bu Lucia, waktunya. Nanti kalau ada yang lupa saya diingetin ya Mas ya. Iya Bu, sambil saya pantau. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana hasil uji klinik di Bandung ya? Tadi sudah saya jelaskan ya, karena kita masih menunggu data hasil uji klinik di Bandung ya. Tetapi kita sudah mendapatkan data-data awal. Data-data awal itu adalah pemantauan 1 bulan setelah penyuntikan ya, tapi data yang awal itu yang kita dapatkan adalah data imunogenisitas dan data keamanan. Kita belum dapat data efikasi. Dari data keamanan, vaksin ini sudah cukup aman dan tidak ada kejadian efek samping yang serius ya, serius adverse event yang dilaporkan ya, yang berkaitan dengan penggunaan vaksin ini. Sedangkan untuk imunogenisitasnya juga sudah menunjukkan tingkat pembentukan antibodi yang bagus, yang responnya dalam tubuh, sehingga bisa kita tunggu untuk pengamatan lebih jauh, yaitu 3 bulan setelah penyuntikan sebagai syarat untuk interim analisisnya. Tadi pertanyaannya, apakah kita menggunakan uji klinik negara lain? Ya, kita bisa menggunakan data uji klinik negara lain. Ya, manakala uji klinik yang kita lakukan ini sama juga dengan protokol uji klinik yang dilakukan oleh negara lain, kita bisa menggunakan uji klinik negara lain. Ya, di samping itu juga tidak ada kewajiban bahwa setiap vaksin harus melakukan uji klinik di Indonesia. Ya, kita ingat kita sudah punya banyak vaksin sebelum pandemi COVID-19 ini dan hanya sedikit yang melakukan uji klinik di Indonesia. Kalau vaksin influenza, vaksin dengue, vaksin apalagi BCG itu nggak uji kliniknya nggak di Indonesia. Polio uji kliniknya nggak di Indonesia. Meskipun polio itu diproduksi di Bio Farma, tapi uji kliniknya tidak dilakukan di Indonesia. Itu dimungkinkan saja secara regulasi.
ya kita bisa menggunakan. Jadi nanti kalau pemerintah kan akan ada memprocure lagi beberapa jenis vaksin, nah itu tidak diwajibkan harus uji klinik di Indonesia. Tapi kita bersyukur kita punya pengalaman melakukan uji klinik vaksin COVID-19 ini di Indonesia pada vaksin Sinovac ini. Jadi suatu kelebihannya bahwa kita punya data uji klinik, kita punya data pengalaman penggunaan di Indonesia, ya meskipun itu dari dipersyaratkan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan MUI. Wah, ini pasti Bu Mutin yang jawab nanti ya terkait dengan MUI ya. Pasti kita kerjasama ya. Jadi Badan POM itu berkewajiban untuk penjaminan terkait dengan khasiat keamanan dan mutu ya. Nah nanti kehalalan itu adalah tugas dari MUI. Nah kita kan seiring sejalan ya. Tetapi kita saling independen ya, meskipun seiring sejalan kita independen, tentunya koordinasi tetap dilakukan, harus dilakukan ya dengan MUI untuk terkait dengan pemberian persetujuan vaksin ini. Meskipun independen ya. Terus yang berikutnya tadi yang 3 apa ya Mas ya, saya agak lupa, sorry. Bentar, saya lihat di chat ya, ada ya di chat ya. Apakah yang disetujui oleh Badan POM sama dengan yang datang dari Cina yang dikirim ke semua provinsi? Ya pasti, karena yang akan digunakan oleh Badan POM, digunakan oleh pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari Badan POM. Ya, harus mendapatkan persetujuan izin edar dari Badan POM, izin penggunaan dari Badan POM atau IUE dari Badan POM. Jadi yang sudah diedarkan itu kan tadi sudah saya sampaikan, baru boleh digunakan setelah mendapatkan IUA dari Badan POM. Ya, meskipun sudah didistribusikan, ini tujuannya untuk mempercepat pendistribusian. Jadi berikutnya adalah apakah angka 50% efikasi itu angka absolut sebagai syarat minimal beredarnya IUA? Ya, WHO sudah menetapkan 50% efikasi itu sebagai angka minimal yang diperbolehkan sebuah vaksin untuk dapat diedarkan. Tadi seperti saya katakan, kalau dikatakan efikasinya 50%, artinya 50% dari penduduk kita, 50% dari orang-orang yang divaksinasi tersebut akan mempunyai angka kejadian infeksinya turun ya sebanyak 50%. Jadi setengahnya tidak akan terinfeksi manakala terkena virus ya. Jadi itu merupakan suatu persyaratan yang diberikan oleh WHO. Kemudian apakah satu vaksin hanya spesifik untuk satu strain virus SARS-CoV-2, bagaimana dengan mutasi virusnya? Apakah ini mampu menghentikan penyebaran virus? Ya, ini kan virusnya virus baru, ya. Vaksin-vaksinnya juga vaksin-vaksin baru. Ya. Memang saat ini sedang dikembangkan terus, ya, penelitian untuk melihat strain-strain virus. Ya, kemarin juga kita dengar ada strain virus yang baru yang berkembang, yang katanya lebih cepat spreading, ya, dan sebagainya. Tetapi untuk apakah ini cocok dengan jenis vaksin atau tidaknya, kita memang harus melakukan suatu penelitian lagi. Tetapi kalau dari teorinya bahwa mutasi-mutasi pada strain virus yang ada itu tidak mempengaruhi struktur dari protein spike-nya yang ada di yang akan menjadi target dari vaksin tersebut ya. Jadi kita harapkan sementara ini ya, mudah-mudahan nanti ya sampai ke depannya vaksin-vaksin ini bisa cocok untuk semua strain virus yang ada ya. Memang ada beberapa vaksin ya atau beberapa virus yang sangat spesifik ya, yang bukan untuk SARS-CoV-2 ya. Contohnya virus influenza itu cepat sekali bermutasi ya, itu yang menyebabkan vaksin kadang-kadang tidak bermanfaat atau tidak bisa digunakan lagi ya. Tapi untuk SARS-CoV-2 ini kita akan terus melihat, mengembangkan ya, kita tidak bisa mengatakan tidak sama sekali, tetapi berdasarkan teori dikatakan cukup bisa memberikan jawaban bahwa perbedaan strain virus ini tidak menyebabkan tidak mempengaruhi efektivitas dari vaksin. Kemudian yang terakhir tentang itu Bu, evaluasi 3 bulan setelah diberikan suntikan. Lalu bagaimana dengan pemerintah yang sedang rolling out untuk pemberian vaksin dari mulai Januari hingga seterusnya? Ya,
Tadi di dalam penjelasan saya tentang IUA bahwa setelah atau pasca pemberian IUA kita tetap terus memantau uji klinik ini, baik dari subjek uji kliniknya ini, khusus untuk uji kliniknya sendiri, kita tetap memantau sampai 6 bulan dan 1 tahun. Tetapi di masyarakat sendiri, penggunaan vaksin di masyarakat ya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, ini juga dipantau yang namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi untuk keamanannya. Itu di masyarakat. Dan khusus untuk subjek uji kliniknya ini kita akan lakukan pemantauan lebih ketat lagi. Itu yang pemantauan. Jadi ini bukan, makanya saya tadi katakan bahwa IUA itu bukan izin edar ya, tidak menggantikan izin edar karena dia belum selesai sebetulnya pemantauannya, tapi sudah layak untuk digunakan untuk menurunkan angka kejadian infeksi dan ujungnya untuk menurunkan angka kematian akibat dari COVID-19 ini. Ya, karena kalau kita lihat sekarang apakah kita akan membiarkan kasusnya meningkat terus dengan tajam, angka kematiannya juga meningkat terus dengan tajam ya. Makanya dengan 50% aja sudah cukup bagus gitu kan. 50% memproteksi sudah cukup bagus karena bisa dianggap bahwa menurunkan angka kejadian 50%. Kalau misalnya penduduk kita berapa? 200 juta ya. 200 juta, Bu. 200 juta orang aman terproteksi dari itu dari kejadian COVID itu tentunya sudah bagus sekali ya. Demikian ya penjelasan saya. Baik Bu Lucia, terima kasih banyak atas waktunya Bu dan penjelasannya. Semoga itu semua bermanfaat buat kita dan sekali lagi terima kasih Bu dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih, salam sehat semua. Salam sehat terus Bu ya. Terima kasih. Baik teman-teman, Bu Lucia harus meninggalkan acara ini karena beliau ada rapat lagi tapi tidak usah khawatir, ada 2 narasumber yang juga masih akan bisa mengulas tema kita pada hari ini. Ada Bu Muti dan juga Kiai Sarmidi. Mungkin saya langsung mau berlanjut ke Bu Muti. Assalamualaikum Bu Muti. Waalaikumsalam. Baik Bu Muti. Ya. Baik, tadi kan tadi Bu Lucia harus meninggalkan kita, tapi ada beberapa menyisakan pertanyaan juga. Pertama mungkin terkait bagaimana LPPM MUI juga mengawal sejak dari awal, misalkan terkait dengan vaksin COVID-19 ini. Bahkan sebelumnya kan kalau tidak salah di bulan November, MUI juga sudah mengunjungi pabrik vaksin, Bu ya, sudah melihat dan mengontrol secara langsung. Boleh Ibu ceritakan kepada kita, Bu? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar hari ini, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus sehat walafiat, terlindung dari pandemi yang sedang berlangsung. Nah, hari ini seperti permintaan dari panitia, saya dari LPPOM MUI akan menyampaikan tentang proses garis besar lah gambaran bagaimana proses sertifikasi halal dari vaksin ini. Saya izin share screen ya, Mas Sukri ya. Saya akan menyampaikan secara umum proses sertifikasi vaksin ya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi kalau memang ada hal yang ingin diperdalam begitu. Ini saya akan sampaikan secara umum, yaitu tentang proses sertifikasi halal vaksin. Baik, saya buka dulu lebih jelas. Ya, sudah bisa dilihat ya ini? Sudah bisa terlihat, Bu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya hari ini akan menyampaikan secara umum tentang proses sertifikasi halal vaksin, tapi mungkin nanti ada beberapa hal yang saya bisa ceritakan secara informasi yang lebih spesifik tentang proses sertifikasi untuk vaksin vaksin COVID-19 ini. Baiklah, ini mungkin ada 7 poin yang akan sampaikan mengenai prinsip sertifikasi halal, kemudian fatwa MUI tentang obat dan pengobatan, titik kritis vaksin, contoh produksi vaksin dan titik kritisnya, kemudian prosedur sertifikasi halal, tantangan sertifikasi halal vaksin, dan penutup. Baiklah, sebagai pengawal saya ingin menyampaikan tentang prinsip sertifikasi halal terlebih dahulu, bahwa secara prinsipnya sertifikasi halal itu ada 3 hal penting yang dilakukan, yaitu pertama adalah kemampuan telusur atau traceability. Nah, ini tujuannya adalah mengetahui dengan pasti di mana produk diproduksi, kemudian bagaimana
proses produksinya dan apa bahan yang digunakan ini, termasuk dalam vaksin kita harus menelusuri seperti ini. Kemudian dari produsen mana dan bagaimana status kehalalannya. Kemudian caranya bagaimana, yaitu melakukan audit. Ya, jadi kita datang langsung ke lokasi produksi sebagai informasi untuk vaksin yang berasal dari Sinovac. Itu tim kami mengikuti bersama-sama dengan tim Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan sudah melakukan audit langsung ke lokasi produksinya. Nah, tujuan dari pelaksanaan audit ini adalah memeriksa bahan, formula, fasilitas, dokumen pendukung, dan sistem manajemennya. Jadi ini harus datang langsung ke tempat produksi. Kemudian ada yang disebut dengan prinsip autentikasi, yaitu tujuan untuk memastikan tidak terjadi pemalsuan produk halal dengan produk haram, tidak terjadi percampuran antara bahan haram dalam produk halal, dan tidak terjadi kontaminasi bahan haram ke dalam produk halal. Nah, ini dilakukan secara analisis laboratorium. Nah, dua hal ini saling mendukung, begitu ya. Tapi yang utama adalah yang pertama, kemudian yang kedua, pemeriksaan lab ini sebagai pendukungnya. Jadi tidak berarti kemudian lab itu menjadi segala-galanya dan bisa dengan uji lab kemudian bisa diputuskan kehalalan suatu produk tertentu. Dan yang ketiga adalah adanya sistem jaminan halal, yaitu tujuannya untuk mendapatkan jaminan bahwa selama masa berlakunya sertifikat halal, proses produksi halal akan dijaga kesinambungannya. Jadi tidak hanya sekedar halal pada saat diaudit, tapi selama masa berlaku sertifikat halal, maka akan bisa dijamin akan halal terus, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu dipersyaratkanlah perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem jaminan halal, kemudian penerapannya dinilai. Ini bagian yang harus disiapkan oleh perusahaan, karena tentunya dari LPPOM MUI kami tidak bisa berada tiap hari di perusahaan untuk terus-menerus mengawasi bagaimana perusahaan melaksanakan proses produksi halalnya, sehingga ada sistem yang bisa memberikan jaminan. Nah, tentunya prinsip sertifikasi halal ini adalah memperjelas sesuatu yang tidak masih subhat begitu. Karena kita ketahui yang haram jelas dan halal jelas, tapi dengan adanya perkembangan teknologi dan kompleksitas bahan, maka kemudian timbullah produk-produk baru yang tidak jelas halal dan haramnya yang bisa dikategorikan sebagai subhat. Maka perlulah fatwa halal untuk bisa menetapkan statusnya, dan ini diperoleh melalui proses sertifikasi halal. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa MUI punya fatwa nomor 30 tahun 2013 tentang obat dan pengobatan. Nah, di sini bahwa obat digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram. Ya, ini jelas seperti ini, tetapi ada pengecualian di mana penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat berikut. Jadi ada kondisi tertentu yang bisa membuat suatu produk obat itu kemudian diperbolehkan. Jadi tetap dinyatakan haram, tetapi produknya kemudian diperbolehkan digunakan dengan kondisi tertentu. Di sini ada 3 poin yang disebutkan dalam fatwa ini, bahwa pertama digunakan dalam kondisi darurat. Apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari. Jadi tidak hanya bicara saat ini, tapi juga mengancam jiwa manusia di kemudian hari. Kemudian belum ditemukan bahan yang halal dan suci, artinya pilihan yang halal dan suci itu belum ada. Kemudian adanya rekomendasi para medis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Jadi ini memang penting sekali kenapa kemudian MUI harus bersama-sama dengan Badan POM, karena Badan POM lah yang punya otoritas untuk memberikan rekomendasi bahwa memang penggunaan suatu produk, katakan vaksin tadi memang diperlukan. Kemudian memang kemudian kita buktikan bahwa sampai saat ini belum ada obat yang halal. Kemudian itu yang penting ya, sehingga kalau Bapak dan Ibu sekalian mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu itu ada kasus vaksin MR ya. Vaksin MR yang sempat ramai waktu itu. Nah, pada saat proses pengkajian yang dilakukan, jadi waktu itu vaksin MR itu belum sampai proses sertifikasi, mereka hanya memberikan gambaran informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, tapi dari situ kemudian sudah bisa disimpulkan bahwa ada penggunaan bahan yang haram, karena ada penggunaan bahan yang berasal dari babi di dalam proses pembuatan vaksin MR tersebut. Nah, pada saat itu keluarlah fatwa yang menyebutkan bahwa vaksin MR tersebut adalah haram. Jadi secara bahan itu haram,
secara produknya haram, tetapi kemudian ada fatwa lain yang dikeluarkan oleh MUI karena memang adanya kebutuhan, oleh karena itu meskipun haram, selama belum ada alternatif lain yang vaksin lain yang memang halal, maka kemudian diperbolehkan untuk digunakan. Jadi ada dua, waktu itu ada dua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, berikutnya saya ingin kasih gambaran sedikit tentang kenapa sih vaksin ini menjadi kritis begitu dari sisi halalnya. Ini ada beberapa hal. Jadi kalau kita lihat titik kritisnya ini mencakup dua hal ya. Yang pertama adalah dari sisi bahan. Jadi semua bahan yang terlibat dalam proses produksi ini harus diketahui, baik bahan utama begitu maupun bahan penolong ya. Kemudian mungkin bahan untuk tambahannya semua harus diketahui dan kemudian dipastikan kehalalannya. Kemudian fasilitas produksinya ini juga perlu diketahui karena sangat memungkinkan fasilitas produksi ini bisa digunakan bergantian digunakan bergantian untuk produksi vaksin lain yang mengandung babi karena persyaratan dari MUI bahwa satu fasilitas itu kalau mau memang ada produk yang mau disertifikasi halal, maka satu fasilitas tersebut harus hanya digunakan untuk produk-produk yang memang bebas dari babi. Karena untuk babi perlu proses pensucian. Jadi kalau ada fasilitas yang terkena babi harus ada proses pensucian dan oleh MUI tidak diterima untuk proses produk yang sertifikasi, kemudian ada penggunaan bersama dengan produk yang mengandung babi. Jadi ini kenapa kemudian penting juga diaudit ke lokasi produksi untuk mengetahui dengan pasti bahwa memang fasilitasnya apakah memang betul-betul bebas dari bahan lain, dari produk lain yang mengandung babi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah contoh produksi dari vaksin dan titik kritisnya. Ya, secara umum kita lihat ada sebagai contoh ini ada vaksin yang berasal dari bakteri dan ada vaksin yang berasal dari virus. Nah, untuk bakteri ini sebagai contoh seperti vaksin meningitis ini berasal dari bakteri. Di sini ada proses isolasi bakterinya, kemudian ada pengembangannya begitu dari bakteri ini dikembangbiakan yang disebut dengan adanya istilah master seed dan working seed ini akan digunakan untuk memproduksi vaksinnya. Kemudian ada pengembangan dalam skala yang meningkat begitu dari skala kecil kemudian ke skala besar sampai kemudian ke skala untuk produksi vaksin ya. Kemudian setelah dihasilkan vaksinnya, kemudian ada proses pemurnian dan setelah dimurnikan maka ada proses formulasi untuk siap dipakai dan pengisian vaksin ke kemasannya. Mungkin dalam bentuk ampul ataupun dalam bentuk yang lain. Ini contoh produksi vaksin yang berasal dari bakteri. Dan di sini bisa dilihat bahwa kalau isolasi bakteri dari sumbernya, ini umumnya dilakukan oleh peneliti atau R&D vaksin atau dari lembaga tertentu. Ya. Jadi ini yang asalnya memang dilakukan tidak oleh perusahaan yang memproduksi vaksin, tetapi dari lembaga-lembaga riset. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian pihak perusahaan itu akan membeli dari sumbernya ini dan barulah kemudian mengembangkan. Nah, di sini yang menjadi kritis itu adalah media pertumbuhan ya baik dari pengembangan ini master seed, working seed, perbanyakan sel ataupun penyebabkan inokulum ini yang menjadi titik kritis adalah medianya. Kemudian di sini juga termasuk masih dalam tahapan berikutnya yaitu vaksin dalam fermentor. Maka di sini juga ada media dan ada antifoam. Ini juga sebagai bahan yang kritis. Kemudian setelah itu ada pemisahan sel bakteri karena yang diambil adalah hasilnya ya. Kemudian ada pemurnian vaksin. Kemudian formulasi pengisian dalam ampul. Di sini ada bahan tambahan yang biasa digunakan dalam proses formulasinya. Nah dalam di sini titik kritis media dan antifoamnya bisa dilihat di sini tergantung dari sumbernya. Kita akan lihat sumbernya. Tentunya kalau berasal dari babi itu tidak bisa digunakan. Kemudian jika berasal dari tanaman tapi dihidrolisis menggunakan enzim hewani, misalnya contoh kasus misalnya ada penggunaan pepton, soya pepton misalnya yang berasal dari kedelai, tapi dihidrolisis dengan enzim dari pankreas babi. Meskipun ada juga yang dihidrolisis dengan asam atau dari enzim nabati. Jadi kalau meskipun nabati tapi ada penggunaan enzim babi itu tentunya menjadi tidak boleh digunakan juga. Kemudian berasal dari hewani spesies halal tapi tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Misalnya bisa jadi dalam media itu ada penggunaan beef extract atau ada penggunaan darah baik darah misalkan darah dari domba ataupun dari sapi begitu. Nah ini kemudian tidak ada pencucian penggunaan air terhadap produksi vaksin yang dihasilkan, maka ini juga tidak dibolehkan. Jadi ini ada contoh-contoh beberapa menjadi titik kritis ya
Kemudian dalam bahan pemurni, ini kalau ada penggunaan karbon aktif, jika ini berasal dari tulang, tapi meskipun bisa juga berasal dari kayu atau batu bara, tapi ini menjadi kritis juga. Kemudian bisa juga berasal dari produk fermentasi mikroba, misalnya ada penggunaan dextran untuk gel kromatografi ini dalam proses pemurnian, maka tentu media harus dipastikan tidak berasal dari bahan haram. Dan untuk alternatifnya cukup banyak media yang berasal dari bahan halal. Kemudian untuk excipientnya, ya untuk formulasinya itu bisa jadi menggunakan ada tambahan penggunaan sukros misalnya, atau ada juga yang menggunakan laktos yang mungkin ada proses pemurniannya. Nah ini kembali lagi proses pemurniannya menjadi kritis dan perlu kita telusuri. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah produksi vaksin virus ataupun juga rickettsia. Inilah vaksin dari COVID. Ini karena virus, ini modelnya akan seperti ini, karena yang tadi saya jelaskan di awal itu adalah bakteri. Nah ini secara umum bisa dikembangkan melalui media telur berembrio sebagai contoh, jadi telur yang sudah ada embrionya. Nah ini pernah kami temukan pada saat kami melakukan sertifikasi untuk vaksin flu. Ini ada vaksin flu yang mengembangkannya dengan menggunakan embryonic egg, jadi telur yang sudah berembrio. Kemudian ada yang menggunakan biakan sel atau jaringan sel yang sesuai, misalnya penggunaan sel vero. Nah ini jenis yang digunakan untuk sekarang sedang diaudit, itu termasuk yang menggunakan sel vero ya jenisnya. Nah ini tentunya produksi virus ini sangat tergantung dari platform yang dikembangkan, karena ada virus yang memang berasal dari, memang virusnya yang kemudian dilemahkan, vaksin yang berasal dari virus yang dilemahkan ataupun yang dimatikan, tapi ada juga, jadi virusnya utuh, tapi ada juga yang menggunakan bukan virus utuh, tapi bagian dari virus. Misalnya menggunakan RNA-nya dengan proses tertentu, yaitu yang kemudian dikembangkan menjadi vaksin. Jadi sangat tergantung dari platformnya. Tetapi untuk yang saat ini sedang kita bicarakan dan sedang kita tunggu-tunggu hasilnya, itu yang termasuk kategori virus yang diinaktivasikan dan prosesnya ada menggunakan jaringan sel, yaitu sel vero. Tentunya menjadi titik-titik ada media pengembang biakannya, termasuk nutrisinya dan bahan penolong proses. Nah, di sini bisa, ini ada contoh virus vaksin untuk polio ya sebagai contoh, salah satu jenis vaksin yang berasal dari virus. Nah ini ada proses awal, itu selalu ada pengembangan dari medianya, yaitu adanya verosel, sama dengan yang digunakan untuk pengembangan vaksin. Salah satu cara pengembangan vaksin untuk COVID itu adanya penggunaannya verosel. Nah ini veroselnya sebagai inang atau sebagai tempat tumbuhnya dari virus yang kemudian akan dijadikan vaksin. Nah ini yang dikembangkan lebih dahulu dengan menggunakan ada istilah mikrokarier. Nah kemudian, ini yang menjadi satu titik kritis di mana untuk melepaskan sel dari mikrokarier ini biasanya digunakan satu enzim yang disebut dengan enzim tripsin. Jadi bukan gelatin ya, Mas tadi di depan sempat menyebutkan gelatin. Tidak ada penggunaan gelatin dalam proses produksi vaksin, tapi adanya enzim tripsin. Nah enzim tripsinnya ini sangat umum, penggunaan tripsin yang berasal dari babi. Jadi ini menjadi satu titik kritis kemudian titik kritis. Nah, kemudian veroselnya ini ada proses netralisasi begitu ya. Kemudian barulah kemudian virusnya ditumbuhkan pada media ini, pada inangnya ini. Jadi setelah berkembang biak virusnya, kemudian virusnya ini akan kemudian dipanen. Virusnya yang akan dipanen, kemudian virusnya ini akan kemudian dimatikan ya. Dengan proses tertentu dimatikan, dan kemudian ada proses, mohon maaf ini dipurifikasi dulu ya, dimurnikan dulu, baru kemudian ada proses inaktivasi, dan kemudian dihasilkanlah vaksin yang kemudian akan diformulasi. Jadi gambaran secara umumnya prosesnya seperti itu. Ini gambaran lainnya, ini lebih ada tergambar begitu ya, di sini ada verosel, kemudian ada mikrokarier di mana verosel ini dikembangkan, kemudian ada proses pelepasan, jadi semula veroselnya ini dikembangkan dengan menggunakan microcarrier ini, harus dilepaskan. Proses pelepasan ini yang menggunakan enzim tripsin, yang sangat berpeluang berasal dari babi. Nah, kemudian ini selanjutnya sama dengan tadi, kemudian akan dibersihkan, kemudian akan dinetralisasi ya dengan, nah ini ada penggunaan serum dari darah sapi, ya ataupun dari domba. Itu mungkin sekali terjadi, digunakan di sini. Kemudian itu akan ada proses pencuciannya lagi. Jadi
dalam proses ini meskipun ada ferosel, tapi ferosel itu akan dibersihkan, ya, akan setelah ditumbuhkan. Bentar ini tripsinnya kemudian dibersihkan juga, serumnya kemudian juga akan ada proses netralisasi, kemudian feroselnya akan masuk ke bioreaktor yang besar dengan disitulah kemudian akan ditumbuhkan virusnya untuk menghasilkan vaksin. Jadi kalau kita lihat sebelumnya di sini lebih clear mungkin ya. Di sini ada pemainan virus, kemudian ada proses purifikasi sehingga ferosel yang tadinya dijadikan tempat tumbuh virus ini, maka itu akan terbuang, akan menjadi tidak lagi ada dalam produk akhir, dan produk akhirnya adalah sel adalah virus ya yang murni. Nah, ini titik kritisnya. Jadi memang sel vero itu adalah sel yang berasal dari ginjal monyet hijau Afrika, jadi African green monkey. Ini yang namanya sel vero. Nah, sel vero ini tidak berarti kemudian jangan dibayangkan bahwa sel vero ini setiap orang akan menghasilkan suatu vaksin virus, kemudian menangkap monyet, kemudian diambil selnya, tidak seperti itu ya. Tapi ini adalah sel yang dikembangkan sekitar tahun 60-an begitu. Ada peneliti yang berhasil kemudian menemukan bahwa ternyata sel yang berasal dari ginjal monyet hijau Afrika ini adalah yang disebut dengan sel vero. Ini adalah sel yang sangat cocok untuk digunakan sebagai inang atau tempat perkembangbiakan virus. Nah, sel inilah yang dari tahun 1962 itu yang kemudian diisolasi dan kemudian dikembangbiakan di luar. Jadi tidak lagi diambil langsung dari monyetnya, tapi sudah merupakan kembangbiakan di luar, dan itu sudah distandarisasi oleh WHO. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan, maka mereka akan membelinya dari WHO. Jadi tidak lagi kemudian membayangkan ini diambil langsung dari kerak begitu ya, tapi ini asal muasal awalnya itu memang berasal dari sel ginjal monyet hijau Afrika. Nah, kemudian nutrisi yang ditambahkan pada proses fermentasi karena produk ini adalah produk mikroba begitu ya, maka butuh nutrisi untuk tumbuh, sama saja seperti manusia juga butuh nutrisi untuk hidup, maka mikroba juga butuh nutrisi untuk hidup, dan untuk bisa hidup tadi perlu misalkan sumber karbon, kemudian ada sumber nitrogen, sehingga disitulah kemudian akan kita bisa temukan berbagai banyak sekali macam jenis asam amino ya yang digunakan contohnya sebagai bahan nutrisi yang menjadi bagian dari media pengembangan dari virus ini. Nah, MUI itu pernah mengeluarkan fatwa tentang produk mikrobial karena proses vaksin ini adalah proses mikrobial yang melibatkan mikroba, maka tentunya juga harus merefer ke fatwa tentang mikroba tersebut, di mana pada prinsipnya bahan-bahan yang digunakan dalam media, selama media itu kemudian dipisahkan dari produk akhirnya, ya misalnya ada serum darah misalnya, itu kan najis, kemudian misalnya ada tripsin misalnya yang berasal dari, tidak kita bicara babi ya, dari bahan lain misalnya yang kemudian memang ternyata ada bahan najis, selama kemudian produk akhirnya dipisahkan dari media dan ada proses yang selanjutnya bisa dianggap sebagai proses pensucian, maka itu bisa diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah jika ada penggunaan babi. Ya, jadi kalau sudah ada penggunaan babi, apapun proses di belakangnya, jadi downstream prosesnya seperti apapun, tidak bisa kemudian menjadikan produk yang dihasilkan kemudian suci dan kemudian bisa disertifikasi. Jadi ini menjadi titik betul dari kami untuk membuktikan bahwa memang vaksin tersebut tidak mengandung sama sekali bahan yang berasal dari babi. Nah, kemudian untuk bahan pemurni di sini misalnya ada proses ini ya untuk purifikasi menggunakan, ada di sini bahan pemurni, kemudian ada ion exchange resin, ini bahan-bahan yang perlu kita pastikan juga apakah memang menggunakan bahan yang halal. Nah, ini berikutnya saya sampaikan sedikit alur proses sertifikasi halal. Jadi, produsen Sinovac itu sudah mendaftar ke BPJPH, kemudian dari BPJPH mereka kemudian mendaftar ke LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan produksi halalnya, yang melakukan audit, begitu. Proses audit sudah dilakukan dan ini yang sedang berjalan saat ini karena kami sedang menunggu kelengkapan informasi yang harus disediakan oleh produsen. Jadi di sini gambarannya ya kami punya
prosedur sertifikasi halal online melalui Serol SS23000 ini namanya. Nah, ini tahapannya. Jadi sudah setelah daftar ke BPJPH, maka perusahaan akan daftar ke kami, ada proses registrasi, kemudian setelah ada approve registrasi, maka semua data diupload, kemudian dilakukanlah audit. Ya. Jadi audit ini ya, tahapan audit ini yang kami lakukan langsung ke lokasi produksi di Cina, ya itu cukup berat juga ya karena auditor harus di karantina dulu selama 2 minggu sebelum bisa melakukan audit. Jadi proses audit yang cukup berat. Jadi disinilah proses audit. Nah, kami sudah melihat begitu proses bagaimana proses produksinya, bahan-bahan yang digunakan. Tetapi karena pihak produsen membeli bahan-bahan yang digunakan itu melalui dari tangan pihak ketiga, begitu dari supplier, maka masih ada informasi-informasi yang kemudian harus dilengkapi oleh perusahaan setelah audit lokasi dilakukan. Jadi setelah audit lokasi, kemudian kami masih menunggu informasi-informasi. Jadi secara bertahap informasi itu kemudian disampaikan ke kami, dan saat ini memang masih ada sedikit informasi yang masih kami tunggu. Jadi kalau informasi tersebut sudah terpenuhi, barulah kemudian akan dirapatkan di rapat komisi fatwa. Dari komisi fatwa inilah yang akan menentukan tentang kehalalan dari produk vaksin tersebut. Jadi apakah kemudian akan keluar katakan kemudian dinyatakan halal, maka tentunya akan keluar yang disebut dengan ketetapan halal, dan ketetapan halal ini akan menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Seperti itu. Tapi kalau ternyata diputuskan haram, ternyata misalkan dari hasil yang kami sampaikan komisi fatwa ternyata dinyatakan haram, tentunya itu menjadi wewenang komisi fatwa untuk kemudian apakah mengeluarkan fatwa yang serupa dengan kasus sewaktu vaksin MR beberapa tahun yang lalu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sedikit menyampaikan tantangan sertifikasi halal vaksin. Ini tentunya dari sisi bahan, adanya kesulitan penggantian bahan yang berasal atau pernah bersinggungan dengan bahan asal babi. Jadi beberapa pengalaman kami sebelumnya, ada vaksin yang kemudian setelah diaudit ternyata tidak bisa disertifikasi karena ternyata memang ada yang menggunakan bahannya, ada yang menggunakan bahan yang berasal dari babi atau pernah bersinggungan dengan babi. Nah, kemudian untuk fasilitas, ada juga vaksin yang memang diproduksi bersamaan dengan produk vaksin lain yang tidak mau disertifikasi halal, tapi ternyata menggunakan bahan yang berasal dari babi. Nah, masalahnya tentunya adalah masalah waktu, karena untuk menghasilkan satu vaksin butuh waktu yang cukup panjang. Kalaupun ada penggantian, tidak semudah itu ya, karena ini ada kaitannya dengan regulasi. Jadi kalau suatu vaksin sudah terdaftar, maka produsen tidak dengan mudah bisa mengganti satu bahan tertentu, katakan misalkan bahan yang berasal semula dari bahan A, kemudian diganti dengan bahan B, begitu itu butuh proses untuk mendapatkan approval dari segi regulasinya. Dan juga ini untuk pengembangan vaksin memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi kemudian teknologi bahan proses semuanya mengadopsi dari luar, jadi karena sering aspek kehalalannya belum difikirkan begitu ya, karena seperti yang Cina ini mereka di awal tentunya tidak memikirkan masalah halal. Jadi setelah ada permintaan dari negara-negara muslim lah, baru kemudian dari kita lah yang kemudian mencari tahu apakah itu halal. Nah, oleh karena itu kami sangat mendukung jika dalam pengembangan vaksin di Indonesia sendiri itu sudah dari awal sudah mempertimbangkan aspek kehalalannya. Nah, ini kami alhamdulillah juga diajak untuk bergabung juga dalam pengembangan vaksin merah putih ya, yang produk vaksin lokal yang memang tapi masih butuh waktu yang cukup panjang juga untuk bisa sampai ke skala produksi. Tapi kami harapkan tentunya aspek kehalalan ini sudah bisa dipikirkan, dipertimbangkan dari awal sehingga tidak sampai di ujung kemudian ketahuan ada hal yang tidak halal, mengubahnya lagi itu sulit. Jadi ini yang menjadi hal penting yang perlu kami tekankan, bahwa kalau memang Indonesia bisa mengembangkan sendiri, maka aspek kehalalannya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dari awal. Contohnya misalnya tadi tripsin. Nah, tripsin kalau dari awal, jangan pakai tripsin yang tentunya berasal dari babi, cari alternatif lain, tripsin yang berasal dari bahan yang halal. Nah, ini butuh lama jika harus ada mengganti bahan, ya seperti ada studi efikasi ulang, uji stabilitas dan re-approval dari lembaga terkait. Kemudian, nah ini masalah fasilitas. Baik, sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa tentunya manusia harus berikhtiar untuk selalu sehat agar dapat beribadah dengan baik. Salah satu caranya dengan vaksinasi, itu adalah bentuk ikhtiar untuk selalu sehat. Kemudian mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, termasuk vaksin adalah kewajiban bagi muslim. Selalu ada alternatif bahan halal untuk bahan yang dinyatakan haram.
Ya, kemudian tentunya kami dari MUI, baik LPPOM MUI maupun Komisi Fatwa, siap untuk melakukan proses sertifikasi vaksin. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau butuh informasi tentang halal bisa menghubungi kanal-kanal informasi kami, baik di website, kemudian kami punya sosial media, kemudian ini adalah alamat website untuk melakukan pendaftaran, sertifikasi, kemudian kami punya layanan WhatsApp, juga ada call center yang siap bersedia menerima pertanyaan-pertanyaan, baik dari produsen maupun dari masyarakat umum. Kemudian kami juga punya layanan customer care. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa diteruskan dengan diskusi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Muti atas presentasi yang luar biasa. Tadi kita jadi paham proses bagaimana sebuah produk harus mendapatkan sertifikasi dari MUI dan tadi juga sudah dijabarkan kondisi terakhir bagaimana MUI dalam proses mensertifikasi daripada vaksin. Baik, mungkin tidak usah terlalu lama, kita lanjut saja ke Kiai Sarmidi dari Basul Masail PBNU yang mungkin juga ikut menjelaskan bagaimana apakah PBNU juga terlibat dan bagaimana juga Basul Masail daripada PBNU terkait dengan vaksin ini. Dipersilakan Pak Kiai Sarmidi. Terima kasih Mas Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma'an. Yang sama-sama kita hormati para narasumber, tadi ada Bu Rizka Andalusia dan juga Bu Muti Arintawati dari LPPOM MUI. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, baik itu kalangan media, ustadz, ustadzah, para kiai, dan juga bunyai, dan juga para tenaga medis, tenaga kesehatan yang terlibat dalam webinar ini yang saya muliakan. Tidak lupa, terima kasih panitia telah mengundang saya untuk terlibat dalam webinar ini. Dan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Pak Sukri, saya bisa share screen ya? Monggo Pak Kiai. Bisa dicoba. Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang BNO sebenarnya sudah, Lembaga Basul Masail terutama, itu sudah beberapa kali, 2 kali setidaknya melakukan kajian terkait vaksin halal, vaksin COVID-19 ini, dan juga sudah mengundang karena yang kita kaji waktu itu adalah Sinovac, jadi kita mengundang Bio Farma dan juga BPOM RI untuk menjelaskan bahan atau komponen vaksin tersebut. Cuman dari berita-berita yang saya dapat, kami dapat bahwa memang sulit untuk seperti yang disampaikan Bu Muti tadi, komponen yang kita dapat itu sulit sekali. Bio Farma juga belum menyampaikan apa komponennya, sehingga kami sampai sekarang belum melanjutkan memutuskan keputusan Basul Masail tentang vaksin COVID-19 ini. Nah, tapi yang paling penting saya kira yang perlu kami sampaikan adalah bahwa yang namanya vaksinasi atau imunisasi itu adalah proses untuk meningkatkan sistem kekebalan sehingga penyakit tertentu yang dapat dicegah biar tidak masuk ke dalam tubuh kita atau menyerang tubuh kita. Nah, ini biasanya digunakan menggunakan vaksin. Saya kira tadi juga sudah dijelaskan oleh beberapa pembicara sebelumnya. Nah, yang selanjutnya saya kira di dalam Islam itu perintah berobat itu sangat selalu disarankan. Karena apa? Karena berobat itu ada perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Innallaha anzalada wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawau
wala tadawau biharamin. Jadi Allah itu menurunkan penyakit dan juga menurunkan obat, menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Nah, perintahnya adalah berobatlah dengan obat yang dan jangan berobat dengan obat yang diharamkan. Ini poinnya, bahwa kita disuruh berobat, tapi jangan berobat dengan obat yang haram. Itu perintahnya seperti itu. Nah, itu kalau yang sudah sakit. Tapi kalau yang belum sakit atau tidak sakit, itu juga ada perintah untuk melakukan upaya preventif, di mana upaya preventif itu dalam kajian Islam itu disebut saddud dzari'ah, yaitu menutup peluang terjadinya akibat buruk terhadap diri kita. Nah, di dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi mencegah kerusakan itu harus didahulukan ketimbang daripada meraih kebaikan. Jadi misalnya kalau ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi antara dua pilihan, misalnya memilih kebaikan atau memilih menolak keburukan, itu lebih baik diutamakan menolak keburukan. Jadi jelas bahwa melakukan upaya pencegahan penularan penyakit hukumnya adalah wajib kifayah. Nah, di sini kita juga harus berperan juga masing-masing untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit yang akan masuk ke dalam diri kita semua. Terkait vaksin halal atau haram, itu memang di dalam Islam itu sudah ada guidance-nya, di mana kita disarankan, diperintah untuk makan atau konsumsi baik makanan maupun obat itu yang halalan thayyibah. Jadi Allah berfirman, fal yang duril insanu ila ta'amih, perhatikanlah makanan kalian. Makanan manusia itu, manusia harus memperhatikan makanannya. Kemudian ada juga ayat yang menyatakan bahwa ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi manusia kita semua itu diperintah untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Jadi makanan yang halal dan thayyib itu harus kita perhatikan. Nah, di dalam Al-Quran juga ada, seperti yang disebutkan Bu Muti tadi, bahwa ada makanan yang sudah dinas di dalam Al-Quran, itu sebagai makanan yang diharamkan. Di mana innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi ada beberapa, yaitu maitah itu bangkai, itu haram, waddama darah itu haram, walahmal khinzir dan daging babi atau daging celeng. Terus yang selanjutnya adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang yang halal tapi disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, itu juga namanya dampaknya menjadi makanan yang tidak halal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi kriteria halalan thayyibah itu ada yang halal zatnya, lidatihi, zatnya itu halal. Misalnya daging kambing, beras itu halal, zatnya halal. Terus ada juga halal cara prosesnya. Kalau prosesnya tidak halal, itu nanti menjadi haram. Misalnya tadi kambing yang halal, tapi proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, bisa menjadi haram. Nah, thayyibah sendiri itu juga harus baik, bergizi, tidak menyebabkan penyakit. Jadi maksudnya thayyibah di sini adalah bisa jadi makanan itu halal dan bergizi, tapi dalam kondisi tertentu orang tidak baik mengkonsumsi makanan tersebut. Misalnya orang yang darah tinggi itu juga harus sate yang halal itu juga tentu tidak dibolehkan oleh dokter, meskipun dia
halal tapi tidak thayyib bagi dirinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, nah di dalam fikih itu ada konsep mengenai penggunaan obat yang non halal atau proses non halal itu bisa dikonsumsi misalnya. Nah di dalam fikih itu ada istilah yang namanya istihalah. Jadi barang atau benda yang dulunya najis kemudian terjadi proses istihalah itu bisa menjadi suci. Misalnya dulu itu di dalam fikih itu selalu dicontohkan arak itu, khamr itu haram. Tapi kalau sudah terjadi istihalah, khamr itu menjadi cuka, maka cuka itu halal karena sudah terjadi proses istihalah namanya. Istihalah yaitu taghayyur syai' an tabi'ihi wa wasfihi. Jadi berubahnya sesuatu dari tabiat asal atau sifatnya yang awal. Jadi khamar berubah menjadi coka. Nah, coka ini yang kemudian menjadi halal. Kemudian konsep yang kedua adalah istihlak, di mana barang najis kecampur dengan barang yang suci, tapi barang suci itu jumlahnya banyak, lebih banyak. Misalnya kalau kita contohkan, misalnya ada najis di dalam kulah bak mandi misalnya, tapi bak mandinya itu lebih dari 2 kulah, najis itu kemudian kesiram air yang lebih banyak, maka air itu semuanya menjadi suci asal tidak baunya sudah hilang, kemudian warnanya sudah hilang dan rasanya sudah hilang. Rasanya menjadi rasa air biasa. Ini namanya proses istihlak. Kalau di dalam vaksin itu tidak bisa dilakukan proses konsep 2 di atas, maka apa yang disampaikan Bu Muti tadi, bahwa kita juga bisa menggunakan konsep darurat dan hajat. Konsep darurat, keadaan darurat, dan hajat karena dibutuhkan, sebagaimana kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Nah, namun di sini ada perbedaan pendapat ulama. Tadi juga sudah disinggung oleh penanya di chat. Apakah sudah kondisi COVID ini sudah bisa dikatakan darurat? Karena case fatality rate-nya itu kan cuma 3% ya, 3%. Jadi apakah sudah bisa dikatakan darurat? Ini biasanya ulama berbeda pendapat. Nah, selain itu kan orang yang divaksin itu penyakitnya belum ada. Ini juga menjadi perdebatan. Ketika penyakit belum ada, apakah juga bisa dikatakan darurat? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi saya kira perbedaan pendapat di dalam fikih itu hal yang biasa. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu hal biasa. Tapi kita perlu memilih argumen-argumen yang lebih kuat di dalam menetapkan sesuatu yang harus kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, nah ini juga tadi sudah disampaikan Bu Muti juga, memang konsep fikih itu seperti ini juga. Nah, hukum menggunakan vaksin yang tidak halal itu seperti apa? Karena menurut fikih, jadi vaksin itu harus halal dan suci. Ini karena konsepnya tadi berobat itu tidak boleh dengan obat yang haram kan itu. Dan haram hukumnya menggunakan vaksin yang berbahan haram dan najis. Ini konsep dasarnya itu seperti itu. Kemudian jika dalam kondisi darurat dan hajah tidak ditemukan vaksin yang halal dan suci, maka diperbolehkan menggunakan vaksin tersebut. Tapi kalau memang belum ada vaksin yang bisa digunakan untuk melakukan vaksinasi itu, maka dalam keadaan darurat dan hajah boleh dilakukan.
Nah, vaksinasi hukumnya wajib bagi orang yang jika tidak divaksin akan menyebabkan penyakit berat yang mengancam jiwa berdasarkan pertimbangan ahli. Jadi menurut ahli, kalau tidak divaksin itu akan mengancam jiwanya, maka hukumnya vaksinasi terhadap orang tersebut adalah wajib. Nah, ini tinggal kita melihat dokter atau ahli di sini, orang di Indonesia ini sudah wajib divaksinasi semua atau tidak. Nah, ini harus ada keterangan yang sahih dari dokter. Nah, dulu PBNU juga pernah mengeluarkan keputusan Basul Masail tentang insulin. Ini juga insulin ini juga bahannya itu ada pankreas babinya. Nah, di dalam Basul Masail NU itu terhadap pertanyaan itu, bolehkah menggunakan insulin untuk penyembuhan kencing manis? Nah, jawabannya hukumnya boleh jika tidak ditemukan obat lain dari bahan yang suci. Nah, ini dulu tahun 90-an ini, keputusan tahun 90-an sudah memutuskan berobat dengan benda yang najis itu pun sudah dibolehkan dengan mengutip keterangan dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi, bahwa wa ammat tadawi bin najasati ghairu khamrin wa huwa jaisun. Jadi berobat dengan najis yang bukan khamar itu dibolehkan. Nah, ini keterangan dari kitab tersebut, boleh berobat dengan bahan-bahan najis selain khamar. Itu pendapat yang dikutip untuk sebagai keterangan atau dasar untuk memperbolehkan berobat dengan insulin itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi kalau melihat vaksin COVID yang sekarang, kita melihat memang kepercayaan masyarakat itu masih rendah, di mana hasil survei Saiful Mujani Research itu juga menyatakan demikian, yaitu warga pada umumnya 70% merasa sangat cukup takut tertular COVID. Nah, ini datanya ini 71% ini menurut penelitian ini, survei ini menurun. Jadi dulu yang takut itu di atas 80%. Nah, Desember kemarin itu cuma 71%. Jadi menurun. Padahal jumlah COVID penderita COVID kita itu yang terpapar itu naik, tapi ketakutan warga terhadap COVID itu justru malah menurun. Nah, ini menjadi persoalan sendiri untuk mengatasi bagaimana kita melakukan vaksinasi tapi kepercayaan masyarakat menurun. Kemudian masih survei yang sama. Jika vaksin sudah tersedia, apakah akan melakukan vaksinasi? Ini juga yang menjawab ya akan melakukan vaksinasi itu Desember kemarin juga cuma 37%, yang tidak menjawab tidak 17%. Nah, yang pikir-pikir malah lebih banyak. Nah, ini saya kira butuh sosialisasi yang cukup kuat dari pemerintah terkait program ini, kalau memang program ini memang sudah wajib untuk dilakukan. Nah, ini juga selanjutnya percaya vaksin aman, ternyata yang percaya aman itu hanya 53%. 23% masih tidak percaya kalau vaksin itu aman. Ini juga perlu dipertimbangkan. Percaya tentang mampu membuat imun. Vaksin COVID itu membuat imun. Yang percaya 51%. Ini juga saya kira masih rendah. 50% yang percaya, yang tidak percaya malah 20%, tidak tahu 24%. Saya kira ini menjadi pertimbangan supaya
pemerintah juga menggaet atau silaturahim ke ormas-ormas untuk bisa mensosialisasikan dan masyarakat juga bagaimana mau melakukan vaksinasi tersebut. Nah, terkait peran NU, saya kira NU itu kan ormas Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, ormas keagamaan Islam yang yang menganut prinsip-prinsip nilai-nilai tasawuf, tawasud, moderat, tasamuh, toleran, tawazun, dan iktidal. Nah, terkait hal tersebut, NU itu harus juga hadir, berperan di dalam masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan umat di masyarakat. Nah, karena umat yang moderat, saya kira ini menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama. NU selalu menganut dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Jadi Allah sudah menyampaikan bahwa kami jadikan kalian semua itu ummatan wasaton, umat yang tengah, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian itu hadir menjadi saksi, berperan di tengah masyarakat. Nah, berperan apa kalau terkait COVID ini ya, perannya tentu di dalam pencegahan dan penanggulangan supaya terwujudlah kemaslahatan umat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari dulu mandat Jam'iyah NU, Mas Sukri, saya tidak bicara dengan ormas lain. Saya kira saya hanya menyampaikan apa yang terjadi di NU. Jadi dari awal NU itu mempunyai misi melayani umat dan bangsa dalam memenuhi al-usul al-khamsah, yaitu 5 dasar hak dasar yang juga disebut sebagai maqasidus syariah. Jadi tujuan disyariatkannya agama Islam itu, yaitu hifdzuddin, memelihara agama, hifdzun nafas, memelihara jiwa, hifdzul akal, memelihara akal, hifdzul nasl, memelihara keturunan, dan hifdzul mal, memelihara properti atau harta. Jadi kalau terkait COVID ini tentu mandat ini ada di dalam al-usul al-khamsah yang nomor 2, yaitu hifdzun nafas, supaya warga masyarakat Indonesia pada umumnya dan warga Nahdien pada khususnya itu selamat jiwanya dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Peran NU saya kira sudah sudah dilakukan terkait COVID ini. NU juga membuat Satgas NU Peduli COVID. Beberapa hari yang lalu telah memaparkan bahwa kondisi saat ini tentu sangat menyedihkan, di mana kiai yang terpapar itu juga banyak, sekolah pesantren yang terpapar juga banyak, sekolah yang terpapar juga anak-anak yang terpapar juga banyak, nakes juga banyak. Perlu diketahui Mas Sukri, karena warga NU itu di Indonesia itu mayoritas, tentu dari semua yang kena terpapar yang lebih dari 600.000 itu, saya kira juga mayoritas warga NU. Nah, inilah kemudian saya kira NU juga mempunyai kewajiban untuk hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, program utama NU Peduli COVID saya kira sudah sampai ke daerah-daerah, terutama posko COVID itu sudah sampai ke kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir saya baca yang saya lakukan sendiri, yaitu Basul Masail tentang COVID itu juga kami lakukan. Misalnya bagaimana hukumnya sholat Jumat pada saat pandemi COVID, itu juga kami lakukan karena pemerintah melarang adanya kerumunan di dalam kerumunan masyarakat, dan juga masuk dalam kerumunan
yaitu sholat Jumat dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Terkait COVID juga, Basul Masail juga mengeluarkan terkait pemulasaraan jenazah COVID, juga beberapa waktu lalu mengkaji kehalalan COVID dan lain-lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi posko NU itu sudah 300 dari 514 kabupaten, sudah 300 posko. Saya kira ini juga bagian dari NU hadir di masyarakat untuk menanggulangi COVID-19 ini. Nah, terkait sosialisasi, saya kira NU itu posisinya sangat strategis, di mana tadi saya sampaikan NU itu masanya besar, organisasinya mengakar, jaringan kelembagaannya juga banyak, ada Banom, lembaga dan lajnah, juga ada tokoh sebagai panutan, kiai. Saya kira dalam hal penyakit, fatwa kiai masih sangat didengar, ketimbang fatwa-fatwa yang lain. Kemudian kader NU juga beberapa sangat banyak sekali yang masih militan untuk membantu penyelesaian COVID-19 ini. Ini saya kira sangat strategis posisi NU. Saya kira menjadi pelajaran juga ketika di beberapa masyarakat itu terkait vaksin yang lalu-lalu, misalnya banyak penolakan terhadap vaksinasi. Saya kira itu juga menjadi pelajaran bahwa memang ada beberapa hal yang pemerintah itu tidak melibatkan ormas-ormas dan hanya mengandalkan fatwa dari MUI, kemudian melakukan programnya ke masyarakat, kemudian beberapa kasus terjadi penolakan. Nah, ini saya kira terkait vaksin COVID ini, saya kira pemerintah harus melibatkan ormas-ormas, termasuk NU dan Muhammadiyah sebagai ormas yang jamaahnya besar, untuk bisa mendukung proses vaksinasi COVID-19 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Sukri. Kalau ada beberapa yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Sarmidi atas pemaparannya tadi, luar biasa menurut saya, karena tadi kita jadi belajar banyak tentang dasar hukum penggunaan vaksin seperti apa. Dan kemudian yang paling penting, data survei tadi juga menjadi catatan penting juga buat kita, bahwa ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak percaya dan juga banyak yang ragu-ragu terhadap vaksin ini. Dan ini memang betul-betul butuh bantuan daripada stakeholder ormas-ormas di Indonesia, kayak NU, ada Muhammadiyah, dan mungkin juga yang lainnya bisa membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya vaksin dan bagaimana landasan hukumnya secara agama. Baik, mungkin tidak usah berlama-lama, kita buka saja langsung di pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya. Silakan kepada Bu Muti dan Pak Sarmidi terkait dengan satu tentang kehalalan dan juga landasan hukum, dan juga bagaimana peran ormas keagamaan untuk mengedukasi masyarakat kita terkait vaksin. Oke, pertama ini ada pertanyaan untuk Bu Muti dari Pak Ahmad Utomo. Bu Muti, apakah darurat juga melingkupi aspek morbiditas, mengingat kematian atau case fatality rate atau CPR itu cuma 2-3%. Artinya mayoritas bisa sembuh sendiri. Kemudian ada pertanyaan dari Atar, di masyarakat ada ketakutan terhadap vaksin karena banyak beredar hoax yang tidak halal. Mungkin bisa ada statement yang tegas dari MUI. Apakah kemudian posisi vaksin yang saat ini beredar di Indonesia sudah bisa dijamin kehalalannya, atau jika belum, misalkan seperti apa prosesnya? Tadi mungkin sudah disampaikan nih sama Bu Muti nih, tapi mungkin perlu dipertegas lagi. Kemudian ada pertanyaan juga dari Subki Fauzi. Ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, mungkin bagaimana menyikapi vaksin yang sudah dibagikan sebelumnya? Apakah kemudian sudah boleh dipakai atau tidak oleh masyarakat?
Kemudian ada Adika, untuk Sinovac saat ini masih dalam proses sertifikasi halalkah di MUI. Kemudian ada paling lagi Agus Wibowo, apakah vaksin COVID-19 yang diaudit juga menggunakan bahan penolong yang bersumber babi? Maksudnya tadi yang sudah Ibu Muti tinjau di pabriknya, apakah vaksin yang digunakan saat Indonesia itu menggunakan bahan penolong dari babi tersebut? Kemudian ini untuk Bu Lucia sudah selesai. Nah, mungkin seperti itu Bu Muti dan Kaisar Midi mungkin bisa ini satu lagi, sorry. Untuk Kaisar Midi, sejauh mana NU mengetahui kehalalan keamanan Sinovac yang sudah dikandung dan didistribusikan ini? Apakah NU juga ikut terlibat dalam prosesnya atau seperti apa? Baik, mungkin itu dulu pertanyaan di sisi pertama. Silakan Bu Muti. Waktu kita persilakan. Baik, terima kasih Mas Sukri. Saya duluan ya, Pak Kiai Sarmidi. Monggo, Bu Muti. Ya. Baik, saya akan coba jawab satu persatu. Pertama dari Pak Ahmad Utomo mengenai apakah darurat juga melingkupi aspek morbiditas. Mungkin nanti Kiai Sarmidi juga bisa ikut menjawab ini ya, Pak Kiai. Saya bukan kiai begitu ya. Saya itu di LPPOM ini kan sebagai dari sisi teknis begitu, dari sisi untuk mengetahui asal bahan-bahan. Tapi kalau melihat meskipun tingkat kematian itu seperti cuma 2-3%, tapi kan sebetulnya COVID ini memberikan dampak yang sangat besar ya. Jadi tidak hanya bicara soal mati, tapi dari sisi kehidupan manusia secara mendunia ini memberikan efek yang sangat besar ya, karena kemudian memberikan efek orang tidak bisa keluar rumah dengan leluasa, kemudian orang sampai kemudian tidak bisa bekerja, akhirnya mengakibatkan perekonomian turun dan sebagainya. Jadi efeknya sebetulnya sudah sangat luas. Jadi tidak kita hanya bicara soal mati dalam artian ya orang kehilangan nyawa begitu ya, tapi lebih luas lagi. Jadi saya kalau dari sisi MUI saya sebenarnya tidak berhak untuk mengatakan memenuhi atau tidak, karena ini wilayah Komisi Fatwa, tapi secara pribadi saya berpendapat bahwa kondisi COVID ini memang sudah sangat punya dampak yang sangat luas begitu ya, tidak sekedar dari soal nyawa, tapi sudah dampaknya sudah sangat meluas secara ke seluruh dunia ya, sehingga tentunya ini menjadi satu pertimbangan yang sangat penting bagi Komisi Fatwa untuk nantinya memberikan keputusan apakah kemudian memang kategorinya sudah masuk ke dalam darurat atau tidak. Nah, ini saya bandingkan ya, seperti saya ceritakan tadi, untuk kasus MR saja. Nah, itu yang MR yang dampaknya tidak sebesar ini begitu ya. Kita tahu sebelumnya kalau kasus rubella itu kan sebetulnya tidak sejauh ini. Dulu saja Komisi Fatwa kemudian mengeluarkan fatwa bahwa meskipun vaksinnya itu ternyata ditemukan memang tidak halal karena ada penggunaan babi, tetapi dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, dengan penjelasan dari pihak pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan, maka kemudian dikeluarkan fatwa membolehkan. Nah, ini bukan wilayah saya sebetulnya, begitu ya. Nah, mungkin ditunggu saja nanti keputusan dari Komisi Fatwa seperti apa. Nah, kemudian mengenai statement tegas, kembali lagi tentunya statement ini bisa kami berikan kalau sudah ada hasil proses sertifikasi halalnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam proses auditnya sudah selesai memang, kemudian informasi-informasi yang dibutuhkan secara bertahap itu sudah dipenuhi oleh perusahaan. Masih ada sedikit lagi informasi yang harus dilengkapi, sehingga tentunya kami tidak bisa kemudian memberikan kesimpulan. Dan kesimpulan halal tidaknya juga tidak dari LPPOM, tadi dari Komisi Fatwa. Jadi kami sifatnya adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, dan kami akan sampaikan ke Komisi Fatwa. Dan tentunya harapan kita dalam waktu dekat, informasi yang ditunggu tadi sudah bisa diterima. Jadi saya informasikan bahwa kami tidak sekedar hanya menerima secara pasif begitu ya dari perusahaan, tapi secara intensif juga dari auditor-auditor kami yang terlibat dalam proses sertifikasi vaksin ini melakukan kajian-kajian ilmiah begitu. Jadi membandingkan dari literatur, dari jurnal, dari informasi-informasi dari para pakar, kira-kira bahan-bahan yang terlibat tadi itu kemudian bisa kita justifikasi secara ilmiah, apakah katakan ada sekian banyak asam amino yang digunakan dalam media, maka asam amino mana yang kemudian memang perlu kita kritisi kehalalannya, atau mana asam amino yang memang dari sisi proses produksinya itu kita ketahui memang tidak kritis begitu dari sisi kehalalannya. Jadi ini secara paralel kami lakukan, jadi secara
dari sisi auditor kami juga lakukan, dan kemudian juga menunggu informasi dari perusahaan. Mudah-mudahan segera keluar. Dan yang kami perlu saya sampaikan juga di sini bahwa keputusan Komisi FATA itu sangat tergantung dari hasil keputusan Badan POM. Jadi dari sisi AUA yang tadi diceritakan oleh Bu Lucy, bahwa kalau itu tidak ada tentunya tidak memenuhi TOYIP Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sertifikasi halal ini tentunya akan dikeluarkan kalau semua bahan proses sudah memenuhi dari sisi halal dan juga ada kepastian dari sisi TOYIP atau bahasa sekarangnya safety-nya begitu ya dari otoritas yang memang berwenang yaitu Badan POM. Jadi tentunya kami kalaupun nanti semua informasi sudah lengkap, MUI akan tetap menunggu keputusan dari Badan POM tentang safety-nya, tentang TOYIP-nya tadi untuk memutuskan kemudian apakah bisa dikeluarkan sertifikat halal atau tidak. Jadi ini sama-sama paralel dengan Badan POM dan kami selalu melakukan koordinasi ya untuk saling mengetahui sejauh mana proses di masing-masing. Jadi untuk yang dibagikan tadi saya rasanya sudah mendengar penjelasan dari Bu Lucia, ini adalah bagian dari usaha pemerintah agar secara paralel vaksinnya sudah sampai ke daerah tujuan dan kemudian kalau sudah ada keputusan bisa segera digunakan gitu, tidak menunda-nunda lagi. Jadi tentunya kita harus tunggu ya, tidak bisa dan rasanya Kepala Badan POM kemarin juga ada berita sudah menekankan juga bahwa meskipun sudah didistribusikan tetapi belum bisa langsung disuntikan begitu karena masih menunggu keputusan tentang EUA tentang penggunaannya dari Badan POM. Seperti itu. Nah, kemudian apakah masih proses sertifikasi halal? Betul, saya sampaikan tadi belum ada dari Pak Andika ini memang belum selesai prosesnya, masih menunggu. Kemudian apakah vaksin COVID-19 yang diaudit juga menggunakan bahan penolong yang bersumber dari babi? Alhamdulillah sejauh ini dari informasi yang kami terima itu memang kami belum menemukan adanya babi begitu ya. Jadi mudah-mudahan dari informasi yang tersisa itu juga mudah-mudahan juga hasilnya akan baik. Ya sejauh ini tidak ada. Seperti tripsin saja yang saya sampaikan tadi. Ada penggunaan tripsin karena memang untuk memisahkan tadi inangnya tadi ya itu membutuhkan tripsin. Nah, tripsin yang digunakan bukan tripsin yang berasal dari babi. Karena sebelumnya seperti kasus beberapa vaksin sebelumnya yang tidak kemudian bisa disertifikasi, itu memang dari sisi tripsinnya ternyata berasal dari babi. Nah, alhamdulillah untuk Sinovac ini tripsin yang digunakan bukan berasal dari babi. Tapi kembali lagi masih ada hal yang kita tunggu sedikit lagi. Mungkin itu Mas Sukri ya. Baik, Bu Muti, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi teman-teman mohon bersabar bahwa vaksin ini sengaja didistribusikan karena memang mungkin jawabannya tadi karena mungkin ada teman-teman yang belum hadir saat Bu Lucia. Jadi memang tujuan didistribusikan adalah untuk menjangkau dulu ya tadi Bu Muti ya, untuk menjangkau daerah-daerah Indonesia yang mungkin agak sulit dijangkau. Jadi didistribusikan tapi masih belum bisa digunakan. Masih menunggu dari WA dulu dan juga dari LPPM MUI yang kedua-duanya masih paralel berproses untuk memberikan izin penyuntikan vaksin. Itu kira-kira posisinya ya, Bu Muti ya. Baik, silakan ke Sarmidi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah hadir tadi, bahwa apakah PBNU juga ikut terlibat dalam proses pengawasan vaksin. Terus kemudian yang paling penting lagi, mungkin ke Sarmidi, bagaimana PBNU melakukan edukasi ke level paling bawah. Karena memang saya setuju bahwa data terakhir banyak kiai yang sudah meninggal dunia, baik COVID ataupun karena situasi seperti ini, banyak pesantren juga yang terpapar. Sehingga kemudian lembaga pendidikan pesantren juga mengalami kesulitan, karena mereka kan berada di dalam satu lokasi, bersama santri, guru, dan kiainya, dan itu juga banyak yang terpapar. Bagaimana edukasi sampai level bawah untuk vaksin ini pakai? Melihat tadi hasil survei yang sangat mengkhawatirkan buat kita. Silakan. Baik, terima kasih Mas Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait vaksin Sinovac, memang 2 bulan yang lalu PBNU, Lembaga Bahsu Masail terutama, itu telah melakukan kajian terkait kehalalan vaksin yang waktu itu Desember itu sudah mau didatangkan ke Indonesia. Nah, kami mencoba 2 kali melakukan kajian. Tapi 2 kali itu juga dari Bio Farma itu juga belum memberikan komponen yang dia dapat komponen bahan dari vaksin tersebut, sehingga kami juga belum bisa memutuskan terkait kehalalan. Di samping itu ketika PBNU diajak untuk
meninjau langsung ke Cina seperti yang dilakukan oleh LP POM MUI dan juga Komisi Fatwa, karena di sana itu sudah ada informasi 14 hari di karantina dulu sebelum bekerja, sehingga rombongan PBNU batal berangkat ke sana. Jadi nanti kalau ke sana 14 hari di karantina, 5 hari kerja, balik lagi di Indonesia di karantina 14 hari, jadi waktunya habis di karantina. Para kiai itu pada nggak mau berangkat. Yang saya kira juga pertimbangan yang PBNU untuk tidak ke sana, karena Pak Kiai Wapres sendiri sudah statement kalaupun vaksin tidak halal juga boleh digunakan karena dalam keadaan darurat. Nah, statement Kiai Wapres ini juga sangat penting, saya kira bagi ormas-ormas Islam, terutama NU, itu tidak lagi membahas halal haramnya, meskipun dari sisi proses sertifikasi halal tetap dilakukan. Tapi sekarang yang perlu dilakukan adalah meskipun tidak halal itu dalam keadaan darurat itu boleh dilakukan, boleh digunakan. Ini saya kira statement Kiai Wapres menjadi pertimbangan kami PBNU untuk tidak melanjutkan pembahasan terkait halal haramnya, tapi saya kira pemerintah juga perlu meminta kepada ormas-ormas Islam yang lain untuk mengkaji kebolehan menggunakan vaksin yang non halal ini. Misalnya kalau diputuskan oleh Komisi Fatwa MUI yang dalam proses sertifikasi halal itu ada unsur tidak halal atau diputuskan tidak halal, maka bagaimana ormas itu juga melakukan kajian kebolehan menggunakan vaksin yang tidak halal itu untuk digunakan vaksinasi kepada masyarakat sebagai satu dariah tadi, menolak adanya bahaya COVID-19 itu terhadap masyarakat. Saya kira itu perlu dilakukan sehingga yang disampaikan Bu tadi, yaitu vaksin MR itu kan jelas tidak halal, tapi ada keputusan MUI mengenai kebolehan menggunakan vaksin MR tersebut. Saya kira itu terkait halal. Dan terkait peran NU, seperti yang saya sampaikan tadi, Satgas NU Peduli COVID itu sangat luar biasa bekerjanya. Saya kira sudah merambah baik itu ke pesantren maupun di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri atau masyarakat pada umumnya, karena 300 posko itu juga cukup membantu edukasi dan sosialisasi bagaimana protokol kesehatan COVID-19 di pesantren itu seperti apa, di sekolah seperti apa, dan juga di pelayanan-pelayanan masyarakat itu seperti apa. Saya kira sudah dilakukan sosialisasi, terutama sosialisasi tentang 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, yang itu selalu disampaikan oleh tim Satgas NU Peduli COVID-19 itu. Karena apa? Karena nanti setelah divaksin pun itu kan menurut Bio Farma ataupun BPOM itu juga tetap harus melakukan 3M tadi. Setelah divaksin tentu tidak boleh Halo, Oke. Dan saya terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai atas jawabannya tadi. Saya pikir jadi juga menjadi jelas ya, artinya ketika kemudian ini didapati hasil prosesnya halal, ini sudah bisa kita gunakan. Lalu jika kemudian ini ternyata pada proses ini tidak halal,
secara hukum agama pun itu diperbolehkan dalam kondisi darurat. Begitu ya Pak Kiai ya? Betul. Betul lah. Kemudian PBNI juga sudah banyak berperan dalam proses sosialisasi, sudah banyak posko, mungkin juga sudah banyak kiai yang mengedukasi ke masyarakat betapa pentingnya vaksin ini. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung masuk ke sesi terakhir, yaitu closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin dimulai dari Bu Muti dulu, bagaimana kemudian Bu Muti memberikan imbauan kepada masyarakat terkait dengan sebentar lagi kita akan menggunakan vaksin. Ya, bagaimana kemudian kita harus bersikap, bagaimana masyarakat harus bersikap terkait dengan vaksin ini, Bu. Silakan Bu Muti. Baik, terima kasih Mas Syukri, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah selesai di ujung acara ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Kemudian menjadi gambaran juga bagi masyarakat tentang apa itu vaksin, kenapa kemudian itu penting untuk disertifikasi halal, gitu. Dan tentunya untuk penggunaannya kita perlu selalu untuk mengupdate informasi begitu ya, karena yang tentunya yang punya informasi tentang keamanan adalah Badan POM. Tentunya kita harus terus mendengarkan begitu informasi-informasi terakhir perkembangan dari Badan POM. Kemudian yang kedua, saya menghimbau untuk tidak mudah termakan hoax begitu ya, karena begitu banyak informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang beredar, yang kemudian membuat orang tidak menjadi makin tenang ya, malah menjadi orang menjadi khawatir, ketakutan, dan akhirnya menimbulkan justru imunnya turun ya, malah kemudian malah jadi mudah nanti terkena. Karena banyak hoax beredar Bu ya, jadi imunnya turun, ya. Jadi cemasnya tinggi. Cemasnya tinggi Pak, itu ya, jangan sampai karena hoax-hoax itu. Jadi kalau ada hoax ya tentunya coba ditelusuri informasi dan tidak mudah ikut menyebarkan hoax tersebut. Dan yang ketiga mungkin kepada para saintis yang sedang mengembangkan vaksin di Indonesia, tentu kami ingatkan untuk pertimbangkan halal dari awal begitu ya. Jadi pada saat memulai, maka seluruh bahan-bahan yang digunakan itu sudah bisa dipastikan kehalalannya supaya di ujung itu tidak hanya bicara safety, tapi dari sisi halal sudah bisa terpenuhi. Terima kasih Mas Syukri, saya kembalikan. Baik, Bu Muti, terima kasih banyak atas imbauannya kepada masyarakat. Silakan kepada Kiai Sarmidi untuk closing statement-nya, terutama kemudian terkait dengan pegangan kita nih sebagai umat muslim juga menghadapi vaksin, karena masih banyak juga umat muslim di Indonesia ini masih fobia vaksin gitu Pak Kiai, silakan. Baik, terima kasih Mas Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait COVID-19 ini, NU berpandangan bahwa COVID-19 ini sebagai doror am atau bahaya umum yang harus ditanggulangi dan juga dicegah. Nah, penanggulangannya tentu terhadap orang yang sudah terpapar harus disembuhkan. Kemudian orang yang belum terpapar, bagaimana ada upaya preventif agar tidak terpapar virus COVID-19 ini. Nah, tentu kami menghimbau kepada semua warga, terutama warga NU. Dan juga ini juga himbauan dari PBNU juga untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan yang terutama yang 3M tadi itu sangat penting, di mana itu adalah upaya pencegahan supaya kita tidak menularkan dan tertular penyakit. Di dalam kaidahnya itu kan ad-dororu yuzal, jadi bahaya itu harus dihilangkan. Nah, karena bahaya itu harus dihilangkan, maka kewajiban misalnya 3M itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga kita secara tidak langsung membantu orang lain untuk tidak tertular juga COVID-19. Saya kira penting untuk mematuhi protokol kesehatan, dan juga memang kalau sudah waktunya
Halo Pak Ki. Putus kelihatannya, Mas. Kayak kelihatannya putus ya. Saya pikir punya saya. Baik. Kelihatannya putus, Mas. Kelihatannya putus ya. Baik, mungkin kita sudah dengarkan juga tadi closing statement dari Kiai Sarmidi dan juga Bu Muti. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Muti dan Kiai Sarmidi atas pemaparannya dan sharingnya bersama kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Muti dan Kiai Sarmidi dan Bu Lucia itu menambah keyakinan kita dan optimisme kita dalam melawan COVID-19, karena bagaimanapun salah satu cara penyelesaian atau melawan COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Mudah-mudahan proses yang berjalan di MUI dan juga proses yang berjalan di BP POM itu bisa segera tuntas. Para saintis kita juga bekerja dengan luar biasa, sehingga vaksin kemudian bisa kita segera gunakan di masyarakat Indonesia, dan kemudian kita memasuki new normal Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan adanya vaksin ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Muti dan Kiai Sarmidi atas kehadirannya dan sharingnya, dan terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam diskusi ini. Semoga diskusi ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.